Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita doakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 530.
Umat dimohon berdiri. Nyanyi yang baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebablah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan salibnya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Kita siapkan puji syukur 347. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik secara langsung maupun melalui online live streaming. Hari ini kita memasuki Pekan Paskah yang kedua, yang mana juga bertepatan dengan gereja memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Karena itu sekaligus hari ini kita merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jadi, tekanan pada pesta ini adalah belas kasihan, kemurahan, dan kerahiman Tuhan yang selalu mau menerima para pendosa kita semua. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Yesus dengan tombak, melihat darah dan air memancar daripadanya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus, Dives in Misericordia, kaya dalam kerahiman. Mari saudara-saudara kita persembahkan keluarga kita, hidup kita, supaya kita senantiasa beroleh kasih karunia kerahiman Tuhan, pengampunan belas kasihannya, dan semua kita semua boleh senantiasa dikuatkan agar boleh menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Dan dengan rendah hati kita menyadari, menyesali segala dosa kita mau datang di hadirat Tuhan, mohon pengampunan dan kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud doa kita serta segala permohonan dan syukur kita. Kita mohon keselamatan bagi Romo Yohanes Abu Kasman yang menghadap Bapa di surga tadi subuh.
Juga mengingat saudari kita Ibu Yosita Tungadi yang meninggal 6 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan kerahiman pengampunan-Mu, serta keselamatan bagi saudara-saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Romo Yohanes Abu Kasman OSC dan Ibu Yosita Tungadi yang meninggal 6 tahun yang lalu. Terimalah dan ampunilah segala dosa saudara-saudari kami. Semoga mereka boleh bersejahtera dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga memberikan penghiburan belas kasihan-Mu kepada segenap keluarga. Juga kami mohon penghiburan, kemurahan, belas kasihan-Mu bagi semua masyarakat, rakyat yang mengalami bencana alam, banjir di Flores, NTT, khususnya di daerah yang kena bencana Pulau Adonara. Engkau senantiasa melimpahkan belas kasihan dan pengampunan-Mu kepada semua yang meninggal karena bencana alam ini, juga yang menderita kehilangan tempat tinggal atau juga sakit. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan-Mu, supaya mereka juga tetap penuh pengharapan, membangun hidup kembali, dan menatap masa depan dengan hati penuh sukacita, karena Engkau senantiasa mendampingi, menguatkan mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Dan pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 muridnya, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada lagi dalam rumah itu, dan Thomas juga ada bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang lagi. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata mereka yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal lain telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu pun memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini adalah pesta kerahiman ilahi atau Minggu Kerahiman Ilahi. Pesta ini dinyatakan atau ditetapkan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 30 April, bertepatan saat itu dengan kanonisasi atau penyataan penegasan Santa Faustina sebagai orang kudus atau Faustina sebagai santa. Mengapa bertepatan kanonisasi Santa Faustina dan juga pesta ini ditetapkan? Karena Santa Faustina lah yang menerima anugerah kerahiman ilahi melalui penampakan Yesus secara khusus kepada Santa Faustina. Nah, dalam satu catatan hariannya
buku catatan harian nomor 699. Di sana Santa Faustina mencatat kata-kata Yesus. Dia mengatakan, "Aku menghendaki agar pesta kerahiman ilahi menjadi suatu rahmat yang berlimpah bagi umatku, di mana mereka dapat datang kepadaku untuk memperoleh perlindungan dan pernaungan, khususnya bagi jiwa-jiwa pendosa yang malang." Jadi memang Tuhan Yesus menghendaki sendiri bahwa diadakan pesta kerahiman ilahi, dan karena itu dicarilah waktu atau saat yang paling tepat, yaitu Minggu Paskah yang kedua, karena pada saat itulah Yesus menampakkan diri dan membawa suatu sukacita, menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu kata-kata Yesus diulang 2 kali dalam Injil ini. Jadi pesta kerahiman ilahi ini bertujuan supaya kita menyadari dan mengalami sungguh bahwa kehadiran Tuhan membawa damai. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, apalagi putus asa. Orang beriman tidak perlu berputus asa, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas dalam hidup walau banyak masalah, walau banyak tantangan. Hidup itu selalu ada salib. Tidak ada hidup tanpa salib. Kita selalu itu beriringan dengan salib. Karena itu bagi kita orang Katolik, salib bagian daripada hidup, dan salib merupakan tanda kebanggaan, tanda kemenangan. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya kepada umat di Korintus, bagi orang-orang Yahudi salib adalah sandungan, bagi orang-orang Yunani salib adalah kebodohan, tapi bagi kita orang yang percaya salib adalah suatu kebijaksanaan dan kekuatan Allah. Maka kita tidak perlu cemas, karena dengan salib yang dibawa oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya, lewat sengsaranya dan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu adalah gambaran kerahiman Tuhan. Tuhan mau memberikan hidupnya melalui darah pengorbanan putranya untuk keselamatan kita, sekaligus pengampunan. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, khususnya dalam Yohanes bab 20 ayat 23, Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dahsyat sekali Bapak Ibu. Artinya kalau kita mau mengampuni orang, dosanya diampuni. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang, dosanya tak terampunkan. Tapi ingat, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, mustahil kita memperoleh pengampunan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Setiap hari kita mesti doakan Bapa kami ini. Mesti kita jujur dalam diri kita. Saat kapan saya mendoakan Bapa kami ya? Kapan saya mendoakan? Saya jujur, saya mendoakan setiap hari paling kurang 1 kali atau 2 kali. Pada malam hari sebelum saya pergi tidur, dan pada pagi hari pada saya bangun. Saya doakan itu. Saya mohonkan supaya kita diampuni dosa kita, ya. Tapi untuk diampuni dosa kita, kita harus memohon, kita harus mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni orang lain? Itu mustahil. Karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tapi kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Itu syarat kita memperoleh pengampunan. Dan itulah kerahiman Tuhan. Maka kedatangan Tuhan melalui penampakannya pada hari ini kepada para murid untuk menyatakan bahwa kita membutuhkan kerahimannya, kita membutuhkan belas kasihannya. Dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, kita tidak sanggup melepaskan atau membersihkan diri kita dari dosa. Tidak ada orang yang bisa membersihkan dosanya. Kita membayar pakai apa? Bayar pakai uang. Berapa banyak uang kita?
tidak sebanding dengan rahmat kekayaan Tuhan. Tidak sanggup kita membayar itu. Tidak ada bandingnya. Tapi hanya mungkin kita bayar, hanya mungkin ditebus dengan darah putranya, darah Yesus. Tebusannya. Karena itu hari ini mau menunjukkan betapa Tuhan mencintai kita. Karena itu Dia mau menebus kita, menebus dosa-dosa kita lewat pengorbanan salibnya. Yang kedua perintahnya, supaya kita itu tetap percaya teguh kepadanya. Dikatakan dalam Yohanes bab 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berkaitan dengan Thomas, yang mana ketika Yesus menampakkan diri 8 hari sebelumnya, penampakan pertama kepada para murid, Thomas tidak ada, dan para murid bersukacita mewartakan itu kepada Thomas. Thomas, kita sudah ketemu guru kita. Ternyata guru kita ini Tuhan. Dia itu walaupun wafat, dia mati, tapi bangkit mulia. Baru saja menampakkan diri kepada kami. Kebetulan saja kamu tidak ada. Tapi Thomas ini orang yang dikatakan keras, bukan kepala batu tapi keras hatinya. Dia katakan, tidaklah, dia kan sudah mati, mana mungkin dia bisa hidup lagi. Kalaupun dia hidup, saya mau buktikan dan saya harus memasukkan jari saya, tangan saya ke dalam lambungnya. Betulkah dia hidup? Dan betul 8 hari kemudian Yesus muncul lagi dan mengatakan, Thomas, marilah, masukkanlah jarimu dan rabalah aku ini, supaya engkau jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Jadi Yesus mau mengatakan perlunya kita percaya walaupun kita tidak melihat. Kita bersyukur kita semua ini dikaruniai iman, walaupun kita tidak langsung melihat Tuhan Yesus, tapi kita merasakan karya Tuhan, kehadiran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup setiap hari, melalui perjumpaan kita dengan keluarga, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, suami atau istri, sanak saudara kita, kaum kerabat dan teman-teman kita atau masyarakat di sekitar kita. Kalau kita punya iman, kita punya kepekaan akan apa? Akan kehadiran Tuhan. Peristiwa-peristiwa sederhana, peristiwa-peristiwa kecil selalu dapat kita maknai bahwa Tuhan selalu hadir dalam semua peristiwa hidup kita. Tuhan menyapa kita melalui orang lain. Tuhan mengingatkan kita melalui peristiwa-peristiwa tertentu. Dan itulah seharusnya membuat kita bersyukur dan kita semakin teguh dalam iman. Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1627, seorang filsuf Inggris, seorang filsuf Prancis, Blaise Pascal, pernah mengatakan demikian. Kalau saya percaya kepada Tuhan dan ternyata Tuhan itu tidak ada, maka saya tidak kehilangan apa-apa. Jadi Blaise Pascal mengatakan, kalau saya ini beriman kepada Tuhan tetapi ternyata Tuhan itu tidak ada, nonsens, saya tidak rugi, saya tidak kehilangan apa-apa. Tidak rugi saya beriman, tidak rugi saya percaya, tidak rugi saya berdoa. Tetapi kalau saya tidak percaya kepada Tuhan dan ternyata Tuhan itu ada, maka saya kehilangan segala-galanya. Apa yang mau dikatakan Blaise Pascal ini? Dia katakan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah itu segan untuk percaya penuh, percaya total kepada Tuhan. Tuhan ada, Tuhan bekerja. Sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan ada. Itu yang mau dikatakan oleh Blaise Pascal. Maka pesta kerahiman ilahi mau mengajak kita merenungkan dua hal. Pertama, belas kasihan Tuhan luar biasa pengampunannya. Dan yang kedua, karena kasihnya kita mesti percaya dan mengandalkan Tuhan. Jesus, I trust in you. Itu dalam kata-kata gambar kerahiman di bawahnya tertulis
Yesus, I trust in you. Yesus, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Tidak ada ketakutan, tidak ada itu sanksi, tidak ada keraguan-raguan. Hanya Yesus pokok keselamatan saya. Hanya Yesus kekuatan dan sumber berkat, sumber keselamatan saya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari kita yang berkumpul di tempat ini merupakan tanda gereja sebagai persekutuan dan sedang bertumbuh berkembang di antara kita. Marilah kita berdoa bersama kepada Allah Bapa kita yang menghendaki supaya kita sehati dan sejiwa. Kita jawab setiap seruan doa. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Semoga seluruh umat Kristiani, khususnya Paus Benediktus bersama dengan para uskup, memberi kesaksian yang kuat atas kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita oleh kebaikan hati serta kegembiraan yang sopan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga di negara kita semua gereja Kristiani serta umat Kristiani bersama dengan umat lainnya menemukan cara-cara untuk hidup rukun dan damai sambil saling menerima dan memahami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang menjelang Paskah ini telah didamaikan dengan gereja dalam sakramen tobat dan bersatu kembali dengan kita dalam penerimaan Ekaristi. Semoga mereka diilhami oleh iman dan kasih kami yang dalam, dan semoga iman dan kasih mereka pun semakin tumbuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang masih merabah-rabah dalam mencari iman, semoga mereka seperti Thomas bertemu dengan Yesus Tuhan bila menyaksikan iman komunitas-komunitas kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Semoga harapan pada Tuhan yang telah bangkit mengilhami kita untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung, untuk menyediakan waktu bagi mereka yang membutuhkan perhatian kita, dan untuk menghibur orang-orang sakit atau menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Kita berdoa secara khusus bagi semua saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam minggu lalu, tanggal 11 April di NTT Pulau Adonara. Mereka yang meninggal dan kehilangan sanak keluarga, mereka yang terluka dan kehilangan tempat tinggal atau juga harta milik mereka. Bapa yang Maha Rahim, Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasih. Tolonglah dan hiburkanlah saudara-saudari kami yang berduka, yang menderita karena bencana alam ini. Mereka mengalami tekanan berat karena kehilangan orang-orang dicintai, juga kehilangan harta milik mereka, mengalami penderitaan. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka supaya mereka tetap beriman setia kepadamu.
dan mengharapkan belas kasihan-Mu. Dan terimalah juga semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu karena bencana alam ini. Marilah kita mohon, Tuhan persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Bapa yang Maha Murah, semoga meja perjamuan Tuhan menjadi tempat kami bertemu, bukan hanya dengan Putra-Mu Yesus, tetapi juga dengan semua saudara kami, berkat perdamaian, pengampunan, dan kegembiraan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 5, 2, 3. Bernyanyilah dengan senang, Haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, Haleluya. Nyanyikan Haleluya. Dialah sang kehidupan, Haleluya. pahlawan tak terkalahkan, Haleluya. Nyanyikan Haleluya. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan demi kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau setiap waktu. Khususnya pada malam hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah
sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami telah dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya hidup semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan yang baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Engkau sudah wafat, Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia Dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan bagi semua orang yang percaya. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, satu hal saya sampaikan supaya patut menjadi perhatian kita. Kita sudah memulai perayaan Ekaristi terbuka pada sejak 1 minggu sebelum Pekan Suci dan sampai hari ini. Semoga ke depan kita lebih aktif lagi dalam perayaan-perayaan, tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan, itu yang paling penting. Jaga jarak, pakai masker, seringkali cuci tangan, dan juga cukup istirahat dan makan. Itu yang paling penting. Yang kedua, beberapa hari yang lalu, kita sudah sebenarnya dana pembangunan gereja kita itu sudah 0 rupiah. Sudah tidak ada lagi saldo. Sehingga kita jalan keluar, kita mesti memakai dana kolekte setiap hari Minggu. Ya, padahal itu kan dana operasional gereja. Nah, karena itu kami mau sampaikan bersama dengan panitia pembangunan supaya kiranya kita sedikit lebih memperhatikan bantuan sumbangan pembangunan gereja kita. Karena kalau tidak, nanti tersendat pembangunan kita nanti repot, kita menggereja terus-menerus di sini. Kita punya harapan, kita punya semangat, dan kita punya keyakinan bahwa akan selesai pertengahan tahun depan. Tetapi untuk itu kita mesti berani berkorban. Seberapapun yang kita miliki, kerelaan kita, kemampuan kita boleh sumbangkan untuk pembangunan gereja kita. Kalau kita sudah berani memberikan lagi sumbangan kita, ya, saya percaya umat kita yang lain dari paroki lain atau dari tempat lain, dari keuskupan lain, pasti juga mau membantu kita, pasti digerakkan oleh Roh Kudus. Karena itu, tolong bagi segenap umat kita kerjasama, ya, pererat persatuan dan kerjasama kita untuk mencoba mengumpulkan dana kita, ya, sebagaimana yang kita miliki, sejauh kemampuan kita dan juga kerelaan kita, ya, supaya nantinya dana kita ini cukup. Karena ke depan ini kebutuhan dana pembangunan gereja kita ini masih cukup besar, itu antara 7-8 miliar. Ini untuk bagian interior, bagian dalam. Kursi-kursi kita sekarang kita lagi mau pesan itu, kalau jadi kita butuh kursi banyak di atas, itu total biaya itu tidak kurang dari 2 miliar kursi saja itu, ya. Jadi jangan katakan, mahalnya pastor. Iya, memang mahal. Cari mikir kayu sendiri atau bikin mikir kayu sendiri. Sekarang susah, Jadi memang itu baru kursi. Belum lagi kaca-kaca patri. Kaca patri itu kaca ukiran itu, kaca yang diukir. Itu hampir 1 M. Karena banyak kaca di atas. Kedua, duduk semuanya, ya. Ketiga, tegel-tegel kita dengan juga pakai nanti di atas mimbar itu, bukan di panti imam itu marmer, ya. Itu juga hitungannya itu tidak kurang dari 1 M semuanya. Belum lagi lampu-lampu, ya, lampu juga mahal. Satu balon lampu itu, mata balon lampu itu yang bagus punya, yang kita pakai beberapa balon nanti, balon gantung, itu bisa sampai 100 juta, 200 juta. Itu kalau mau bagus, tapi kalau kita mau neon-neon juga bisa tonji. Terserah kita, nanti kita lihat seperti itu. Tapi kita mau yang terbagus lah, yang terbaik. Tapi karena itu kita juga mesti berani, karena kita hitung-hitung itu masih sekitar 7-8 M baru mantap itu. Sudah bisa kita, ya, berkati gereja kita tahun depan. Insya Allah kalau Tuhan menghendaki, ya, insya Allah kalau Tuhan menghendaki, menginginkan bagi kita semua. Nah, itu harapan kita.
Walaupun barangkali cuma berapa umat yang hari ini, tapi saya percaya ini akan didengar melalui live streaming oleh umat yang lain, supaya kita lebih tergerak untuk memberikan sumbangan kita. Bukan kita Pak Doja minta-minta, tetapi kita hanya mengingatkan bahwa kita punya kewajiban semuanya. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, karena itu semua titipan Ji. Dan Tuhan juga membutuhkan pada saat ini ya untuk gerejanya. Dan Tuhan minta dari kita, apa kita berani untuk berkorban, tapi percaya apa yang kita berikan untuk Tuhan atau kita kembalikan kepada Tuhan pasti jauh lebih banyak berkatnya, ya, pasti jauh lebih banyak berkatnya. Jangan takut itu, kalau kita percaya, kalau kita aminkan, itu pasti banyak, ya. Itulah hidup dalam iman. Hidup dalam iman tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tapi ada harapan, ada semangat dalam hidup di masa depan. Itu keyakinan kita. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran kita. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 5, 2. Puji syukur 5, 2, 4. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam